Dan jangan ragu kalau sudah minta perlindungan dari Allah. Setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini namanya disebut baqiyat sholihat, tanaman surga, kebaikan-kebaikan yang bakal abadi. Baca itu adalah tanaman surga. Disebut oleh para ulama tanaman surga. Yang banyak membaca ini bercocok tanam di surga. Kalau sudah nanam di surga nanti harus panen. Kalau di surga, masuk surga kalau panen. Keutamanya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah banyak sekali. Tentunya bukan saat ini kita menjelaskannya. Kalau disyarahi panjang semuanya, kita lintas, kita singkat saja. Setelah itu kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu 3 kali. Qul huwallah saja keutamanya banyak sekali. Di antaranya adalah dalam hadis sahih, membaca qul huwallah 3 kali itu secara pahala adalah seperti baca Al-Qur'an utuh. Secara pahala, bukan berarti setelah itu pulang lalu nanti nggak usah baca Quran, cukup qul huwallah 3 kali, bukan begitu. Fil jaza la fil izza. Fil jaza itu dalam pahalanya. Adapun khatamannya itu tetap baca Al-Qur'an 30 juz. Adapun untuk mendapatkan pahala, maksudnya bagi yang baca qul huwallah 3 kali, dia sudah mendapatkan pahala seperti baca Al-Qur'an utuh, dan masih banyak pahala-pahala membaca qul huwallahu ahad, banyak riwayat-riwayat tentang itu. Setelah itu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah ayat perlindungan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita senangi, dari yang terlihat, dari yang tidak terlihat. Khususnya di saat kita hendak tidur, baginda Nabi kalau hendak tidur membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan Anda perlu melakukannya. Ada riwayat lain menjelang tidur ditambah ayat kursi. Membaca qul a'udzu falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baginda Nabi meniup di telapak tangannya, meludah yang tanpa keluar lidah, meniup di telapaknya, kemudian diusapkan di wajah, dan sekujur badannya semampunya, bukan seperti orang kayak mau balur, bukan, sedikit, ini saja sudah cukup, bukan langsung wah lengkap. Itu hendak tidur. Dan baginda Nabi dan riwayat lain juga membacakan Falak bin Nas ini untuk putra, gelar putra adalah untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu beliau. Jadi kalau anak-anak Anda mau tidur bacain ini, setelah itu Anda tidak usah ketakutan dengan urusan jin, santet, kemudian teluk segala macam. Ini orang beriman kok masih takut begini, gimana? Kalau Anda tidurnya sudah dengan itu, ini kan resep Nabi, resep Rasulullah, dahsyat sudah. Nggak usah takut, wah nanti kena santet, bagaimana dari Nabi. Tapi kalau saya masih kena, karena kamu lebih percaya sama dukun daripada sama baginda Nabi. Sudah baca doa Nabi masih ketakutan, kenapa ketakutan? Anda tidur sudah nggak usah takut apapun, gangguan setan segala macam nggak ada. Setelah itu baca Al-Fatihah, keutamaan Fatihah tadi sudah kita sebutkan. Setelah itu baca Amanar Rasul, seperti tadi dia sebutkan, bahwasanya itu menjadi sebab dikabul doa kita. Kemudian setelah itu Anda berdoa. Karena Anda sudah baca zikir, maka Anda bisa tawasul dengan amal soleh Anda. Dan itu hadis sahih Imam Bukhari, kalau ingin dikabul doanya juga dengan amal soleh, tadi sudah berzikir dan sebagainya, apalagi dahulu tahajud, lalu berdoa Anda. Siapa yang didoakan? Orang-orang yang kita cintai, ya, termasuk orang yang kurang ajar sama kita, kan majelis kita majelis cinta. Orang kurang ajar didoakan dengan doa kebaikan, jangan mengutuk dan sebagainya. Didoakan dengan doa-doa kebaikan. Kemudian setelah itu baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ini adalah disebutkan para ulama, baca ya arhamar rahimin ini adalah menjadi sebab kita mendapatkan kemudahan dan kasih sayang Allah. Kita sudah sanjung Allah, Allah adalah zat yang maha kasih, penuh kasih. Kalau penuh kasih, bagaimana dengan dosa kita? Nggak akan menghukum kita setelah itu. Biasanya kalau ada waktu disambung dengan sujud syukur, kalau tidak nggak apa-apa.